Di subscribe, like, dan komen juga ya. Udah makan belum? Udah makan? Oh, coba di situ ada ada kursi ngobrol. Aku pengen tahu loh, sampean ini mesti apa ngadoh ya aku loh. Aku ngomong Jawa. Bisa Jawa Barat. Oh, sini aja Mas, sini. Nah. Mari ayo duduk sini. Nah, kenalan dulu, namanya siapa? Tio dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Duduk sini loh. Jawa Baratnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Meninggalkan rumah udah berapa lama? Baru sih Pak. Baru berapa lama? 3 bulanan Pak. 3 bulanan. Loh kok udah kotor banget hitam nih. Jarang mandi karena nyari gini sih Bang. Jarang mandi. Jarang. Nyari apa? Kedua gitu. Lah kok sampai jauh? Ya kalau di sana kan udah banyak. Lah terus ini disetorin kemana? Ya di sini kan banyak juga. Oh iya. Lu nyari gini sudah apa dulu juga sudah pernah gitu? Ya tadinya pernah di Jakarta. Tadinya di Jakarta. Ya Oh, di Jakarta ini udah lama juga, hampir ada 3 tahunan lah. nggak tahu. Terus saya pindah karena kan di Jakarta kan ibaratnya nggak diizinin ya. Ya kan. Kena Satpol PP. Nah, bukan kena Satpol PP sama orang DKI-nya. Oh gitu. Kalau Satpol PP sih itu ngurusin orang dagang kan. Kalau di sana. Cuma kayak dinas sosialnya dia negor, ya Mas kasih mending di daerah Jawa aja. Ya udah. Oh gitu. Nah, saya akhirnya tahun 2012 aku pulang. Aku coba-coba jalanin ke sini. Oh. Dari dulu memang pekerjaannya mulung. Lah kalau maaf umurnya udah berapa Mas? Saya kelahiran 91 Pak. Kelahiran 91. 34. 23. 91. 32. Apa yang kita malah. Nah, kalau sekolahnya dulu sampai apa? Aku SD Pak, SD doang. SD doang. Berarti cuma bisa baca tulis ya. Habis lulus SD terus udah kerja gitu aja. Pernah kerja di laut. Kerja Di laut, di laut. nelayan. Nyari ikan. Ya. Oh, di Cirebon ya. Oh, dekat laut ya. Dekat laut. Sampai berapa lama itu? Aku pernah ngambil jauh yang arah Merauke yang setahun sekali pulang nyandar ke Jakarta. Arah Merauke. Setahun sekali pulang. Oh, ada yang bisa nyasar sampai Australia juga itu? Ada, itu yang punya berarti itu kan saya kan diajak sama kawan dulu kan, sama teman-teman gitu kan. Ya udah kita ikut. Oh, berapa lama? 1 tahun doang. 1 tahun doang. Nggak kerasan? Enggak. Mabuk laut ya? Enggak mabuk. Saya karena udah mungkin karena udah biasa kali Pak. Kalau nggak terbiasa mungkin mabuk. Iya ya. Oh, gitu. Lah sudah berkeluarga belum Mas? Belum. Belum. Oh, belum. Kenapa nggak berkeluarga? Takut? Belum berani Pak, masih ya gini. Kalau udah berarti udah ada tempat kerjaan yang tetap. Soalnya dulu saya pernah di Jakarta kan pernah ikut pelatihan dinas sosial itu, ternyata kalau kata saya sih sama aja Bang, cuma kayak kita itu orang seperti kayak orang nggak pendidikan ya, mungkin kayak dimainin doang gitu. Oh gitu. Nah, makanya saya merasa kecewa sama mau apapun bisa permintaan gitu, kayak seperti kayak dinas sosial atau apa tuh merasa saya kecewa Pak. Iya. Saya mungkin bukannya saya pernah ditanya-tanya sama orang. Saya waktu itu di daerah Pati sama Bapak Purnomo, pernah kan? Dia pernah dengar kan? Oh, Pak Purnomo polisi. Purnomo polisi. Nah. Oh, itu orang Lamongan. Nah, dulu saya pernah ditanyain, saya
emang nggak pernah masuk ke dinas Mas? Udah Pak, aku malah sering kata saya. Oh iya. Di sana itu saya kayak emang benar dikasih kasih kegiatan kayak keterampilan. Di situ tergantung Pak, tergantung ya kita mau minta keterampilan seperti apa. Emang ada semuanya. Cuman sampai setelah selesai nggak dikasih kerja lagi. Oh, jadi ya mereka cuma melatih aja. Melatih gitu. doang di situ. Jadi akhirnya tidak menyalurkan gitu ya. Maksud saya kalau emang dia di saluran kerja kan mending nggak ada lah seperti berarti kasarnya kayak gini lagi sayanya kan gitu. Akhirnya saya coba lagi di Jakarta, kenal lagi, dibawa ya gitu lagi ya kan. Aku sampai ngomong, ini sampai kapan saya gini terus kata saya. Saya padahal kan nggak mencuri dan nggak apa-apa ya kan, cuman sekedar memang dikatakan saya kayak orang-orang yang lihat saya kayak orang ODGJ. Benar kan Pak? Nah, karena mereka tuh ngeliatnya dari penampilan. Saya udah wajar, saya nggak ada pikiran saya kotor, nggak ada pikiran yang saya apa-apa. Sebenarnya orang itu ya terserah masing-masing. Kalau emang orang mau nanya sama saya silakan, nggak nanya pun nggak apa-apa. Kalau bagi saya gitu Pak. Cuman aku tuh masih ya ibaratnya ya merasa nyesel gitu. Iya. Kok di Jakarta begini. Terus pernah di kampung sendiri pun ya di Jawa Barat, pernah di daerah tapi bukan di kampungnya, lewat Bekasi. Bekasi ya. Nah, di Bekasi saya pernah masuk, itu nggak dibawa. Aku datang sendiri langsung ke situ. Itu ke dinas? Iya langsung masuk ke dinas, saya nggak dibawa sama petugasnya enggak. Aku nyamperin sendiri Pak, saya udah capek ya kan, daripada saya dikejar-kejar terus ya kan, saya mulung nggak boleh. Saya pertanyakan gitu, mulung boleh Mas katanya. Terus yang saya tanyakan kenapa setiap saya mulung diusir, mulung di sini diusir. Terus aku harus makan apa? Bayangan saya udah nggak ada orang tua, udah bebas, udah berarti saya udah nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, kakak pun nggak tahu kemana. Saya di peninggalan orang tua, rumah pun aku jarang aku tempatin karena kalau saya diem di rumah mau usaha apa? Nggak punya kegiatan gitu. Akhirnya saya terpaksa masuk ke dinas sosial, aku kira ada perubahannya. Ternyata nggak ada sama sekali Pak. Mulai di Jakarta nggak dicariin pekerjaan ya. Bukannya saya tuh kalau emang di sini ada, aku sempat buka internet di daerah Jogja. Katanya ada dinas sosial untuk pelatihan lapangan kerja. Apakah benar? Aku nggak usah ditangkap, saya mau datang sendiri ke situ. Saya siap. Kalau saya ditangkap banyak orang bilang katanya, kamu tuh ntar kalau di Jogja dicampurin sama orang EDGJ katanya. Apakah benar apa enggaknya saya belum pasti. Kalau emang benar, aku bikin viralin Jogja. Akhirnya jadi itu ke Jogjanya nyari itu ketemu nggak? Belum, ini baru Pak. Belum mau ke sana. Oh ya, ini masih di Klaten ya. Ini mau nanti sore sampai Jogja nih. Maksud saya pengen tahu ternyata ini benar nggak. Kalau memang itu benar, saya juga pengen tahu apabila benar nggak ada seperti kayak Jakarta lah. Kalau emang kayak seperti Jakarta, Bekasi sama aja dinas sosialnya, berarti permintaan ini cuma nyari uang dong Pak, benar ya? Itu anggaran itu petugasnya. Ya. Kalau pemerintah maksudnya ya kalau bisa ya dicarikan pekerjaan sih. Soalnya masalah saya itu di mana-mana saya sampai ya aku sih bukannya nyari-nyari kayak gini ya Pak ya. Karena saya banyak pengalaman dan percuma Pak. Waktu di dinas sosial itu dilatih keterampilan apa saja? Saya waktu itu pernah di bengkel bagian montir mobil. Terus bagian motor. Terus bagian sablon ya. Saya gitu doang. Nah, cuman kalau kata waktu itu pernah ketemu dari
Bekasi. Dia kan waktu saya pernah di Bekasi. Dari Jogja taruh di Bekasi itu dari operan dari panti Bekasi katanya. Dari Bekasi bawa ke sana. Dari Jogja bawa ke Bekasi gitu Pak maksudnya. Orangnya. Nah ketemulah di situ, aku ngobrol-ngobrol. Katanya kalau di Jogja mah dikampungin sama kayak orang hidup di jalanan, dibawa, ditaruh ditaruh di panti katanya. Cuman digabungin sama ODGJ. Apakah itu benar? Kalau emang itu benar, saya bikin webo sekalian. Aku punya teman-teman ada siap mau bikin kayak Jakarta kemarin kan sekarang dipisah-pisahin. Dulu sempat Pak di Kedoya, kalau Bapak mau tahu daerah Jakarta Barat Kedoya. Nah, itu ada Pak. Jadi salah satu orang, aku nggak percaya. Aku tuh penasaran apa bener digabungin sama orang ODGJ. Aku kan berarti katakan kalau di segi luar mungkin kayak ODGJ. Ya kemungkinan ya kan. Tapi kalau orang mau nanya sama saya, apakah orang ODGJ seperti tahu masalah uang, tahu namanya baca tulis saya gitu kan. Ternyata orang itu nilai saya sampai dia takut sendiri katanya. Kok aku kira ODGJ Mas, maaf katanya. Saya gitu, aku nggak apa-apa itu kan, gitu. Kalau Namanya manusia. Saya tadi tidak mengira, cuman ini mulung kok kayaknya orang jauh gitu loh. Melihat penampilannya kan jauh. Saya ngelihat dari sono Bapak dan kindik udah pelan biarin aja. Aku pelan memang. Oh ini, tapi kan nyari tempat yang enak buat duduk toh. Kalau saya sih Pak, ini plat plat Jogja nih kalau nggak salah. Platnya Jogja, ya. Cuman saya orang Klaten. Ya kalau mobil bisa aja, saya punya plat B juga bisa. Ini kayaknya Bapak ini mohon maaf ya, orang di dinas sosial ya? Benar. Bukan. Kalau saya Pak nggak ada urus. Saya punya banyak kenalan orang dinas sosial, iya bener. Kalau saya nggak urus Pak, ya yang penting aku jujur nggak ganggu orang, ya karena saya sendiri kerja saya emang dari dulu ya gini. Kalau dikatakan kalau emang jenengan orang dinas sosial pun nggak jadi soal bagi saya. Lu nggak apa-apa, sampean mau curhat juga nggak apa-apa. Ya, karena gini Pak, saya tuh merasa nggak di mana dinas sosial itu ya mohon maaf kalau memang Bapak orang dinas saya minta maaf. Cuman itu dikatakan katanya oknum yang mencari uang doang. Selesai itu cuman dikeluarin gitu aja, nggak dikasih kegiatan kerjaan. Ya, banyak sih Pak kata-kata itu udah sering Pak kalau bagi saya. Iya. Cuman ya itu saya namanya kita bukan orang pendidikan ya, cuman bisanya ngomong doang kali ya. Jadi susah Pak. Iya. Oh dulu pernah ketemu sama Purnomo polisi itu toh? Pernah. Diajak ngobrol. Iya diajak ya. Cuman itu langsung didatangin ke Bekasi, ditanya-tanya, saya ke sempat ditanya. Lo ketemunya sama di Purnomo di panti di mana? Ya lagi jalan, aku diberhentiin. Enggak, maksudnya posisi di kota mana? Kota Patinya. Oh di Patinya. Oh, dia orang Lamongan kok. Dia lagi tugas ya. Oh lagi tugas. Dia pakai seragam polisi juga. Wah, iya. Mas Pur, nih Mas Tio pernah ketemu sama kamu ya? Dia teman saya juga. Iya. Saya dikasih duit sama dia, kata saya aku nggak mau minta duit, cuman kalau bisa bantu saya, cuman biar kok di mana-mana saya nyari bukan maling kok, kayak diusir ke sana ke sini. Kalau saya sempat hampir putus asa Pak. Pas saya udah terakhir masuk panti kemarin, masuk kegiatan 1 tahun saya ikutin, gimana sampai ujungnya ternyata itu nggak ada hasilnya untuk sayanya. Iya. Kalau mereka mungkin ya mohon maaf, anggaran terbesar dinas sosial itu saya tahu Pak. Kayak di Bekasi saya besar, melihat ya? Saya pernah ngeliat dari itu juga ada teman saya dibuka-buka tentang masalah anggaran dinas itu banyak Pak.
Cuman selesai itu orang-orang yang seperti kayak saya gini, orang bodoh, cuman kayak dibuat tameng doang mereka. Aku juga pengen tahu, dan di mana ada dinas, saya pengen tanyain. Cuma kayak kemarin kata teman saya pernah WA saya, Mas saya di Jogja suruh pulang katanya. Ini orang dinas dengerin ini keluh kesahnya ini Mas Tio ini. Mungkin ini juga suara hati orang-orang lain yang pernah Anda masukkan di dinas juga ini. Iya. Kan? Cuman mereka nggak berani Pak ngomong kayak gini. Oh, nggak berani? Nggak berani. Cuman ini orang-orang yang orang-orang dinas ini, kalau ini dilihat, ntar dibawa lagi, dimasukin lagi. Dilihat, dibawa, masukin lagi, ya gitu. Masukin. Jadi bukannya sebentar, seminggu 2 minggu dilepas. Ya dulu cuma dilepas, nggak dikasih. Sekarang ada kasih kegiatan keterampilan, cuman di situ kalau mau makan tidur di situ. Ya mohon maaf, kalau untuk makan tidur masih mending saya nyari nyari botol aqua Pak. Nyari botol ketahuan dapat uang Pak saya. Dijual kan bisa dapat uang. Ngasihnya lumayan. Kalau untuk ngasih untuk negara buat apa Pak? Dia kan punya kerjanya masing-masing. Iya nggak? Kayak dinas sosial kalau untuk kayak kita percuma lah kalau bagi saya. Aturan kasih kerjaan, ini bisa kerja di sini, mungkin enak, mungkin nggak ada orang mau di jalan lagi Pak. Cuman diadain dinas sosial, tahunya Pak, mohon maaf Pak Jokowi nih, dulu udah nggak ada Pak, sempat mogok kan dinas sosial, udah nggak bergerak lagi, bebas tuh orang-orang nyari uang juga, orang dagang asong alam merah Jakarta mana bisa Pak, bener nggak? Terus dagang ini di sini ada pun nggak boleh di kotanya ya kan, di pinggir-pinggiran semua diangkut-angkutin. Kalau Jakarta semuanya ngamen nggak boleh. Sebenarnya mereka itu kalau emang bener ada hasil untuk sehari-harinya mungkin nggak ada apa turun ke malu merah, nggak ada. Ya boleh, kalau Bapak jenengan mau nanya, coba Bapak tanya sama orang-orang yang yang jualan di lampu merah, yang ngamen di lampu merah, tanyain. Itu kesalahannya sama kayak saya. Cuman mereka ini karena lihat berseragam ya, lihat orang pakai pakaian ini pada takut. Sebenarnya nggak apa-apa kalau emang kita nggak salah, kenapa harus takut? Iya kan? Intinya gitu. Cuma mereka katanya takut, ntar sampai saya tanya-tanya sama ini katanya. Wah, kalau tanya sama yang lain mah nggak usah takut. Yang penting kalau kita jalurnya benar lurus, apa harus ditakutin? Kan gitu Pak. Ya banyak orang-orang, cuman aku sengaja, bukan aku nggak mau ganti baju. Aku berharap ada orang yang berhentiin saya, nanya saya kayak dulu di Pati. Nah ini baru ketemu Bapak. Sambil diminum Mas. Iya. Saya tadi tuh jadi sana, aku sengaja aku kotor-kotorin pakai areng. Kok dari sepanjang dari Jawa Timur sampai sini tuh saya nggak ada yang negur ya. Coba sampai deket Solo, gosok pakai tanah jadi hitam, udah sejalan ke sini. Ya Allah, supaya semoga ada orang nanya saya lagi, ya Allah. Berharap banget saya orang nanya saya. Saya kesel-keselnya udah nggak nahan di dada saya, udah nggak pengen ngomongin, luakin, pengen gimana caranya saya kok di mana-mana seperti gini, kayak dijajah pemulung. Jadi ini kan nanti di video Mas, dimuat di YouTube. Nggak apa-apa, artinya keluh kesah Anda ini biar didengar itu sama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dinas sosialnya terutama. Ini orang-orang yang seperti Mas Tio ini carikan solusinya gimana gitu loh, nggak dibiarin di jalan. Ya saya malah senang Pak Purnomo pun sampai permisi Mas, saya boleh bikin video, nggak apa-apa Pak, lebih baik videoin, lebih baik lebih orang tahu semua gimana kesah saya, kehidupan saya, sehari-hari saya, itu nggak apa-apa. Bukan saya takut karena kamera, enggak. Malah enggak. Saya nggak apa-apa. Orang nggak salah, ngapain harus takut sama kamera gitu. Iya. Nah
Iya, iya. Kalau saya takut sama kamera, nggak usah turun jalan. Nggak usah turun ke jalan, Iya. karena kan di tempat umum. Ya. Orang bebas ya. Orang bebas, tapi sebenarnya kalau bikin video atau foto harus ada omongan. Kayak jenengan, ya maaf tadinya kan ngomong kurang lihat karena ini pasti bikin video. Tapi saya udah nggak jadi soal. Ya, kalau bawa gini pasti bikin. Nah, saya nggak jadi soal, cuman Ya, ya tidak. saya berarti langkah bagusnya kan maupun itu promisi atau bagusnya ngomong dulu. Kita juga pengen dihargai, Bapak juga pengen dihargain kan. Iya, iya, iya. Itu saya kemarin saya pernah ibaratnya tanya sempat orang ngumpet-ngumpet naruh kamera, gue bilang Pak mohon maaf jangan naruh kamera itu sambil ngumpet-ngumpet. Malah mendingan terus terang ya. Nah, mending jangan lihat segi penampilan saya. Oke lah, kalau saya dibilang jenengan takut sama saya kalau Mas nggak bikin masalah sama saya nggak bakal bikin masalah. Tapi kalau Mas saya bikin masalah saya, ya mohon maaf. Benar nggak Pak? Siapa orang sih diganggu bakal diem aja kan nggak mungkin. Ya itulah saya akhirnya dia ngomong ya udah Mas itu banyak Pak mungkin banyak teman-teman saya cerita lah kamu masuk YouTube Mas katanya di mana di Pati nih ketemu siapa kok polisi itu kenapa masalah apa katanya oh enggak itu orang nanya-nanya kata saya. Iya, iya, iya. Ya, nggak Soalnya apa-apa. dia memang YouTuber, dia bikin video ya. Nggak Mas, apa-apa. nama lengkapnya siapa Mas? Tio Tio siapa? Tio nggak ada panjangan. Cuma 3 huruf aja Ya, Tio gitu. Tio. Oh, kalau di jalan Tio berkelana namanya. Tio berkelana. Jalan-jalan kemana aja bebas. Bebas. Berarti selama ini dari Cirebon ke Jakarta, kemana lagi? Ini dari timur dari mana gini? Jawa Timurnya? Saya kemarin di Surabaya. Surabaya. Cuma nggak lama. Nggak lama. Karena di sana juga banyak juga sih Pak yang nyari gini. Iya. Berarti lagi banyak orang susah ya? Ya. Yang Ya. Anda lihat di jalan kan banyak, makin bertambah banyak nggak orang-orang? Kalau sekarang saya baru ngeliat kemarin sore di daerah mana Klaten Kota. Klaten Kota. Itu aku kira nggak ada orang seperti saya Pak. Ternyata itu pinggir hampiran toko tengah malam itu Bu. Oh banyak ya. Aku sampai jalan dulu saya kan nggak berhenti. Aku berhenti tadi ke masjid sholat sebentar. Cuci kaki aku kotorin lagi sah. Kok nggak ada yang nanya saya, ya ada yang berhentiin saya ya. Mas Tio sholat juga? Iya. Alhamdulillah. Maupun hidup kayak gini. Syukur alhamdulillah. Saya senang kalau gitu. Maupun Artinya meskipun kondisinya susah masih tetap ingat Allah. Nah, siapa lagi yang mau kita keluh kesah ya? Ya kalau saya ibaratnya saya jalan kayak gini orang mau nilai saya orang gila kayak ODGJ kayak masa aku nggak peduli. Iya. Intinya di saat yang nggak ganggu sama saya pun nggak bakal balas ganggu lagi. Tapi kalau dia udah ganggu saya, apa salah saya tiba-tiba saya diganggu? Ya mohon maaf. Ya. Saya nggak mandang itu siapa dan siapa. Sebenarnya, Nek, ya ini nanyanya gimana ya? Kalau ngomong soal cita-cita, keinginannya itu pengen seperti apa ke depan ini? Pengen seperti apa? Sebenarnya tuh saya tuh karena masih kecewa Pak sama orang dinas ini. Nyampe sekarang. Jadi saya tuh diperlakukan seperti kayak keset. Kayak ibaratnya dia mencari uang, bisa dapetin uang banyak, bisa ngasihkan uang. Jadi lampiasan ke orang-orang seperti di jalanan. Kalau dikatakan orang jalanan itu mengganggu masyarakat atau lingkungan, ya kasihlah tempat kerja. Jangan untuk ibaratnya dibawa ke dinas, emang dikasih makan. Kan bukan itu, kan uang itu uang negara Pak, bukan uang punya pribadi. Ya mohon maaf, emang ada anggarannya udah diadain. Yang hidup di jalanan dari kasih uang anggaran segini. Aku tahu di situ. Karena aku sering, bukannya aku udah semua tahunya karena dari dinasnya langsung ngomong.
kamu hidup di jalan daripada kamu di jalan kayak gini, kamu asemen di sini aja. Nah kalau di sini terus-terusan enak di dia loh Pak. Ya benar nggak? Dia dapat anggaran ya. Ya dia kan turun anggaran terus Pak. Kalau itu udah anggaran udah cukup, yaudah kamu terserah mau kemana lagi. Ntar kalau itu anggaran udah tinggal menipis, bawa lagi. Kalau pantinya kosong, nggak banyak orangnya, dia salah. Ini dengar informasi katanya loh, tapi nggak tahu bener apa enggaknya. Di Jogja kemarin teman saya ngabarin saya lewat Facebook. Mas, di Jogja katanya apakah ada razia? Di mana yang ada razia? Saya mau nyamperin di situ biar saya kayak dibawa. Nah, saya pengen ngerti. Sengaja. Harus gimana kata saya. Ya aku mulai Mas. Coba saya datang ke sono. Ngomong-ngomong, orang tuanya sudah meninggal semua atau tidak? Bapak ibunya sudah tidak ada semua. Tapi saudara masih ada? Kakak ada dari di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Jadi istri orang sana. Oh dapat istri. Semua saudaranya jadi berapa sama Mas Tio? Cuma dua, satu kakak. Satu kakak ya? Satu kakak. Kalau saudara-saudara yang lain di Cirebon? Paman bibi ada di Cirebon, cuman ya saya nggak mau bergantungan dari mereka lah Pak. Dia juga udah punya beban masing-masing. Mereka tahu kondisinya Mas Tio seperti tahu ini. dari dulu dari pas. Tapi diem apa? Ya dia pun sempat bilang kamu mau sampai kapan hidupnya gitu terus Mas. Sekarang kemarin katanya dengar kamu masuk dinas, tapi mana hasilnya nggak ada. Kok dibawa ke dinas lama-lama gitu nggak dikasih apa-apa sih katanya? Ya nggak tahu katanya. Disangkanya dia itu setengah paman saya itu masuk dinas sosial itu disangkanya saya kerja. Oh nanti terus dikasih kerjaan gitu ya? Ternyata enggak. Disangkanya paman itu gitu ke saya. Kamu nggak pernah pulang kemana? Aku masuk dinas sosial ikut pelatihan kerja katanya. Terus dapat gaji dong katanya kan? Ya enggak, itu baru pelatihan. Kita kalau udah ini baru bisa kalau udah dikasih tempat kerja baru dapat gaji. Ternyata udah selesai, sempat kecewa. Dia juga, saya juga sempat kecewa. Ya udahlah. Udah terus mau kemana kelanjutannya? Pergi begini punya KTP nggak Mas Tio? Kalau KTP sekarang aku bawa. Aku mungkinnya kalau di jalan sekarang kayak kemarin sering dibeset orang kan. Oh gitu. Kalau istirahat di tempat kayak ini kadang-kadang kalau habis nimbang kan berarti duit orang kan. Jangan-jangan dia bawa duit banyak gitu loh. Kan ada itu tuh. Kalau pemulung rata-rata mohon maaf jarang, semua rata-rata kalau bukan asli warganya sini atau warga Jogja itu jarang bawa KTP. Kalau di soalnya bawa KTP ya jadi paling dibawa kemana-kemana ya nggak bakal mau gitu. Masih mending kalau selagi kita lagi baik, nggak nyuri, nggak masalah sama orang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sama urusan nama Sal PP, ya tinggal ikutin aja prosedurnya kayak mana, sampai kemana prosedurnya dia, tinggal ikutin. Aku sejujur ya Pak, aku nggak mau nunjukin bahwa Purnomo pun nanyain KTP, tapi saya nggak petunjuk. Dibilang saya nggak ada. Kalau alamatnya di Cirebon gimana? Ya di Cirebon, saya Cirebon kotanya, di belakang terminal. Kecamatannya? Kecamatan Cirebon. Kecamatannya Kecamatan Cirebon. Nah. Belakang terminal. Belakang terminal rumah saya. Oh, terminal bis. Nah. Bukannya saya mohon maaf, bukannya saya nggak mau nunjukin. Saya nggak peduli ya. Apa, saya nggak perlu ditunjukin apa. Saya cuma pengen tahu aja alamatnya. Tapi kalau sama bapak mau ke sana silakan. Nggak apa-apa. Cuman aku gini, orang ini kebanyakan saya banyak kata-kata gini-gini takutin. Saya bukannya saya nggak punya KTP ya. Kalau KTP saya ada, tapi aku kalau dikasih KTP orang akhirnya nggak jadi nangkep saya Pak. Kayak Satpol PP, dinas sosial nggak jadi.
Oh, dikembalikan Nah, gitu. akhirnya kamu pulang aja ya nih uang ongkos ya. Heeh. Suruh pulang. Nah terus saya enak banget kayak gitu. Jadi kalau saya sekarang aku pengen lihat prosedur mereka dulu nih. Aku lihat prosedur mereka kayak apa bentuk mereka sama orang-orang itu di jalanan. Kayak pegawai PNS-nya tuh. Pertama saya lihat. Kalau misalnya pengen kerja itu kerja apa Mas Tio? Dengan sesuai skill saya Pak. Sudah Saya- pernah pelatihan apa? Otomotif ya, bengkel Otomotif. mobil, bengkel motor, Ya tapi ya sablon. percuma juga Pak. Oh, kenapa? Saya pernah ngomong ke sini ke dinas karena udah nggak ada anggaran Mas ini. Saya kemarin datang katanya udah ke sono lagi ke Bekasi lagi coba tanyain katanya kata orang sini tuh. Oh ya udah, terus nggak ada. Ya udah. Saya nggak jadi soal, saya malah ya Allah. Saya yang seperti kayak gini tuh saya dipontang-panting nggak jelas ini hidup saya. Ntar aku ngambil keputusan pendek gimana caranya saya bilang. Saya sempat pikiran pendek Pak kemarin Oh, jangan sama orang dinas. Karena saya dikerjain ke sana, kamu ke DKI sono ke Jakarta. Aku jalan ke Jakarta, Pak. Ke Gubernur Oh, DKI. dipingpong aja ya. Iya. Aku ngomong sama bagian dinas sosial di Jakarta. Kamu di mana tadinya? Di Bekasi, Pak. Dibalikin Bekasi lagi. Nah, kok kayak gini saya kayak ditendang sini, tendang sana gitu. Saya akhirnya ya udahlah. Tapi jangan salahin saya ya. Kalau seandainya saya kedesak, kepepet, nggak bisa apa-apa, saya mohon maaf. Aku bukan ngincar orang warga biasa. Warga ya yang aku incar ya yang makan duit kita. Gitu. Saya bukannya itu, saya sampai nyesel Pak. Mereka Pak, punya kendaraan mewah, punya apa ini dari hasil keringat saya Pak. Saya yang Ya. merasa ya Allah saya dimainin. Mereka dapat rezeki dari orang-orang seperti jenengan Iya. gitu ya. Anggaran kalau bukan kalau nggak ada orang seperti saya di dalamnya gitu dinas sosial mana ada Pak punya uang dia. Iya. Punya gaji nggak ada Pak. Mereka Mungkin. dimarahin atasannya kalau Iya. banyak orang di jalan tapi pantinya sepi ya. Nah, itu saya. Tapi langkah bagusnya yang jenengan tolonglah kalau bisa upload ini YouTube ini biar Iya. orang-orang semua tahu, jangan takut hidup di jalan. Kalau emang dia nggak salah, kalau emang dia salah ya amanin sama dari hukum. Kalau yang nggak salah ngapain kita harus takut? Wah, Gitu aja. nanti Intinya. saya kasih judul saya tidak takut sama dinas sosial. Maksudnya curhatnya itu loh. Kalau ketahuan nggak takut itu loh. Nah, memang kenyataannya seperti itu mau apa? Ya Iya. dah? Ya gitu Mas Tio. Silakan lanjutkan, ini ada minum. Bentar. Demikian perjumpaan kita dengan Mas Tio dari Cirebon, belakang terminal asalnya. Ini mau menuju Jogja, mau membuktikan di dinas sosial di Jogja seperti apa. Katanya mungkin kondisinya lebih baik. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti dapat solusi di Jogja. Begitu, terima kasih Mas Tio. Tak kasih mau ya Mas ya. Jangan Pak. Eh. Jangan. Loh gimana? Jujur nggak bisa. Kalau nerima uang saya nggak bisa. Saya lebih baik doain saya biar saya bisa Oh gitu ya sudah. Salaman aja Mas Tio. masih. Pengen tahu nama saya nggak? Siapa? Anwar. Ini nama YouTube ya apa? Mata Hati Net. Mata Natin ya. Mata Hati Net. Oh ya. Makasih ya Mas Tio ya. Upload Pak ya. Upload, Ya, upload. Nanti. Kasih. Iya, makasih. Monggo. Ini nggak dibawa ini minumnya, bawa. Kalau air aku bawa. Oh iya, makasih ya. Demikian friend pertemuan dengan kira Mas Tio. Menarik sekali orang itu.